Bisa dong. Jancuk. Halo Koret, balik lagi di segmen Coder. Nah, kali ini gue kedatangan motor dari pabrikan Sayap, Kepak Sayap. Aduh. Jadi motor ini adalah motor yang sangat disukai sama ciwi-ciwi, okti-okti, yang bener-bener disukai sama kaum-kaum hawa lah intinya. Motor-motornya apa? Kita langsung lihat sinematiknya. Gas. Jadi kita mulai dari bagian pertama, yaitu desain secara keseluruhannya. Desain secara keseluruhan motor ini itu berbau-bau vintage. Aromanya itu wah klasik, gitu. Terus motor ini kenapa disukai sama kaum hawa? Nah, jadi motor ini tuh memang karena desainnya itu bulet-bulet, unyu-unyu, cabi yang aduh gitu. Jadi kenapa motor itu banyak disukai sama kaum hawa? Tapi nggak menutup kemungkinan juga, bukan menutup kemungkinan. Tapi motor ini juga banyak disukai sama kaum Adam. Nggak tahu kenapa motor-motor ini tuh pernah ngetren di tahun 2022-2021 kemarin, disukai sebagai motor Honda Matic kencang. Aduh, keong balap. Aduh. Gak tau kenapa ini motor ini tuh dijuluki sebagai keong balap katanya. Apa karena bentuknya yang keong? Apa karena mesinnya yang gak terlalu besar? Itu masih menjadi sebuah misteri. Jadi ini adalah motor Scoopy Stylish di keluaran tahun 2021. Sebenarnya ada beberapa varian Scoopy yang keluar di tahun 2021 seperti Scoopy Prestige dan Scoopy Stylish. Gak jauh beda, fiturnya sama, hanya beda di listnya aja. Kalau Scoopy Prestige itu warnanya lebih simpel, dia didominasi dengan warna-warna metalik kayak warna hitam sama putih. Tapi kalau di Scoopy Stylish, dia warnanya lebih ngedop dan warnanya itu lebih kalem gitu men. Ya selera sih masuknya kalau itu. Tapi secara keseluruhan sama. Ini adalah Scoopy Stylishnya, ini yang model stylish berwarna grey atau abu-abu. Oke, kita mulai bahas dari bagian depannya dulu. Kita mulai bahas dari bagian depan. Nah, ini bagian depannya tuh mirip sama skuter di tahun era 80-90-an, yaitu Vespa 2 tak gitu. Jadi memang desainnya tuh bulat gitu loh men. Terus dari lampunya dia udah menggunakan proyektor dengan LED lampu di dalamnya. Nah, terus di bagian masih di bagian lampu utama, dia disiapin juga lampu kotanya. Tapi buat motor di Indonesia sekarang, lampu utama dan lampu senjanya itu nggak bisa dimatiin gitu. Jadi udah menjadi satu kesatuan. Ini ringnya itu nanti bisa diganti-ganti juga warnanya. Banyak tuh yang diganti-ganti. Diganti warna pink, merah, biru, ungu, terserah lu. Jadi di bagian dalamnya itu masih bisa diganti-ganti. Terus buat bagian sennya dia masih menggunakan sen bolam, tetapi ada pembaruan dari Honda yang membuat si motor ini tuh nambah cantik gitu men. Jadi di bagian mikanya itu ada kayak apa? Motif. Jadi ketika lampunya menyala dia akan menimbulkan cahaya yang berbeda. Jadi kelihatannya tuh bagus aja gitu. Kayak gini nih. Nggak kosong cuma mika bening terus kelihatan bohlam. Nah, jadi si Honda itu udah berinovasi, memang kayak gini nih bagus banget lah desainnya nih. Desain si mikanya ya, mikanya itu jarang yang ada desainnya soalnya. Kebanyakan tuh mika cuma polos-polos doang. Ini dia udah desainnya. Jadi ketika nyala bagus gitu. Oke, kita masuk ke bagian sampingnya. Bagian samping motor ini itu dilengkapi dengan stripping. Nah, ini strippingnya nggak banyakan dan simple aja gitu. Terus nyatu sama bodinya, maksudnya nyatu sama warna bodinya. Dia memang apa ya, improve warnanya tuh bagus dari Honda sekarang. Jadi simple aja kayak gini, cuma stripping kayak gini doang. Terus ada tulisan stylish di sini dan emboss Scoopy. Ini emboss ini. Jadi emang bagus banget lah buat desainnya sekarang. Nggak neko-neko, nggak kebanyakan warna, jadi simple, kelihatannya elegan gitu men. Nah terus
Buat joknya dia udah kayak menggunakan beberapa layer. Jadi si joknya ini kan ada kayak motifnya nih. Ini kayak udah menggunakan beberapa layer gitu. Jadi ada jahitan lagi yang menambah kesan klasik karena dipadukan dengan warna coklat si joknya ini. Lalu buat deck bawahnya pun, nah ini dia berwarna coklat juga. Jadi biar emang kesannya itu klasik banget, vintage. Lalu disiapin juga karpet. Ini karpet bawaan dari si Hondanya. Nah, ini karpet tapi udah menyatu dengan baut-baut yang ada di deck bawahnya ini. Jadi ketika ini si karpetnya dibuka masih masih bagus lah jadinya. Nggak banyak goresan-goresan dari kaki gitu, men. Nah, di sini juga disiapin behel. Jadi ketika ada yang bonceng takut bagian-bagian sensitif. Nah, ini juga disiapin behel di bagian belakang biar teman-teman mudah buat memarkirkan si Scoopy ini. Jadi kalau misalkan mau geret tuh narik, mau ditarik, mau digeser tuh tinggal megangin behelnya aja, dan behelnya ini terbuat dari bahan aluminium gitu. Istimewa lah buat si Scoopy ini. Keren. Jadi desainnya tuh vintage banget. Nah, terus biar si footstepnya nggak terlalu kelihatan, si Honda itu berinovasi footstep tuh desain ada apa ya? ada itunya dia, ada bentuknya gitu. Nggak cumanya footstep. Kalau dulu kan footstep sebodem-bodem gini kan. Bodem. Apa bodem? Gede. Nah, kalau sekarang dia dibikin tipis dan menyatu dengan body gitu. Jadi nggak kelihatan kalau ini footstep. Nah, ini footstepnya bisa dibuka tuh. Dan dia menyatu dengan si bodinya kalau ditutup. Bagus. Good job buat Honda. Sekarang emang Honda lagi ngeri-ngerinya nih. Keren lah pokoknya. Dah, itu aja yang bisa gue bahas dari bagian sampingnya. Kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, nane ngerokoi. Nah, kita lanjut ke bagian belakangnya. Jadi bagian belakang motor ini itu masih menggunakan bohlam untuk lampu remnya, tetapi lagi ada 2 layer mika dari si lampu remnya. Jadi ketika nyala pinggirnya itu merah terang, terus di bagian tengahnya itu agak sedikit putih-putih gitu warnanya, dan di tengahnya itu udah beda lagi gitu. Jadi memang benar-benar desainnya tuh futuristik banget gitu dari Honda, keren lah pokoknya. Terus buat sen belakang dia juga masih menggunakan bohlam, dan mikanya lagi-lagi sama kayak bagian depan, dia ada motif-motif di bagian mikanya gitu. Bagus lah ini. Terus bodi belakangnya tuh apa ya? Demplon tuh apa bro? Semok dia bulat-bulat kayak unc gitu. Jadi bodi belakangnya tuh bulat-bulat yang apa ya, gue sampai nggak bisa ngomong gue nih. Lucu banget sih emang desain belakangnya gitu. Nah, lalu di bagian bawahnya ini dia disiapin reflektor buat lampu, buat sorot lampu. Jadi ketika lampu rem mati, ada reflektor belakang yang bisa memantulkan cahaya, menandakan bahwa ini gue lagi ada motor di sini nih. Barangkali si lampu utamanya mati. Dan di bagian atasnya ini ada lampu buat penerangan plat nomor kendaraan gitu, mempermudah etle. Aduh, enggak, ngeri juga kalau ngomong gitu. Ya memang kan zaman udah canggih sekarang, jadi pabrikan sama kepolisian udah gujo banget kerjanya, berkesinambungan tuh kayak bersinergi ya, bersinergi. Pokoknya saya cinta kepolisian. Terus buat desain si spakbornya yang ya udah gitu, motor-motor vintage, dia nyatu sama bodi atas, sama spakbor kolongnya dia nyatu gitu. Jadi kayak nggak bisa dilepas pasang. Lagian juga kalau spakbor belakangnya dilepas lucu jadi bentuknya. Ada nggak ya? Bisa kalau ada lu cari dah coba fotonya. Minta tolong nggak bisa editor ya. Nah, itu aja, kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Gas. Nah, itu aja yang bisa gue bahas dari bagian belakangnya. Kita lanjut ke bagian kaki-kakinya. Gas. Oke. Jadi motor ini itu malah ngerapai gitu. Nah, jadi kita masuk ke bagian kaki-kakinya, guys. Jadi buat motor ini itu bannya itu ditopang oleh shock dengan model teleskopik, yang dimana bottomnya di bawah, terus si ring gesanya di atas ya, masih wajar ya, normal. Terus buat ring peleknya, dia diameternya 12 inch dan lebar tapaknya itu di 2,15 inch. Terus buat
profil bannya dia gede-gede, menggunakan 100/90. Jadi tapaknya lebar dan ininya pun tinggi gitu. Si bannya tinggi-tinggi karena biar menyesuaikan tinggi Scoopy yang lama juga. Kalau Scoopy yang lama itu kan pakainya ring 14, cuma tapaknya kecil-kecil si bannya. Tapi ini udah di-upgrade, tapaknya jadi lebih tinggi dan lebih lebar. Terus untuk sektor pengeremannya, motor ini tuh udah menggunakan cakram di bagian depannya dan si kalipernya ini dia udah menggunakan Nissin dengan single piston. Walaupun single piston, tetapi dia udah istimewa lah buat pengeremannya karena buat Honda Scoopy ini dia udah menggunakan kombi brake, atau ketika kita mencet rem depan dia auto sama barengin yang ke belakangnya juga, atau sebaliknya ketika kita mencet yang rem belakang, rem depannya pun ngikut ngerem gitu. Nah, kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, ini buat bagian belakangnya dia juga ditopang oleh monoshock biasa. Terus sama buat ringnya dia sama kayak depan, pakai ring 12. Terus profil bannya ini lebih besar lagi, pakai 110/90. Jadi memang lebih lebar lagi di bagian belakangnya. Terus buat sektor pengeremannya, buat rem belakang dia masih menggunakan rem tromol gitu guys. Oh iya, ini buat ban depan sama ban belakang dia juga udah menggunakan ban tubeless. Nah kayak gini nih ban tubeless gitu. Terus kita lanjut ke bagian fitur-fitur yang ada di motor ini, gas. Oke, kita lanjut ke bagian fitur-fitur yang ada di motor ini. Yang pertama kita mulai dari bagian speedonya dulu aja. Speedonya ini dia udah menggunakan analog, masih menggunakan analog di bagian penunjuk kecepatannya dan digital di bagian bensin dan tripnya atau odometernya. Dia udah menggunakan digital. Lalu beberapa fitur yang ada di motor ini sekarang kuncinya udah menggunakan keyless guys. Nah, anjay emang motor sekarang udah pakai remote gini semua, jadi tinggal pencet aja tombol starter, bunyi, baru kita kontak dulu di bagian bawah. Tes. Nah, dia auto nyala udahan. Jadi di bagian bawah yang digitalnya ini ada jam, terus odometer dan penunjuk bensin. Nah, terus kita lanjut lagi ke bagian yang ada di stang-stangnya. Di stang-stangnya seperti biasa cuma handle rem, tetapi buat si master rem atasnya ini atau wadah minyak rem, dia udah menggunakan punyanya Nissin juga. Gila emang. Ini punya Nissin ini. Punya Nissin. Terus buat yang tadi gue bilang, ini udah disematkan fitur kombi brake. Jadi ketika kita ngerem bagian belakang, depannya udah auto ikut ngerem. Atau ketika kita ngerem pakai bagian depan, belakangnya juga udah ikut ngerem. Tuh fitur kombi brake. Lalu ada lagi di tombol sebelah kanan dia ada starter dan ini namanya idling stop. Jadi idling stop itu motor akan auto mati ketika kita berhenti selama 3 detik. Jadi bisa dinyalain atau dimatiin si fitur ini. Ada juga di bagian sebelah kiri dia ada penunjuk lampu jarak jauh sama jarak dekat. Terus saklar sein sama klakson. Klakson sih masih, kalau yang itu ya masih normal aja sih. Dah, itu doang. Terus ada lagi di bagian penyimpanan. Di bagian penyimpanan di sebelah kanan ini cuma pocket biasa, polos, cuma lumayan besar, bisa muat ya 2 HP masih muat. Lalu di bagian sebelah kiri dia juga ada pocket, tetapi disiapin pintunya juga atau ada lacinya gitu. Ada penutupnya, ada lacinya kan. Dia ada penutupnya dan di dalamnya sini ada port USB 2 amperan. Ini sekitar 2 ampere buat port USB-nya dan bisa lu masukin HP-HP di dalamnya. Gitu. Lu selalu mau naruh sarung tangan, mau naruh apapun di sini bisa. Nah, cuma pintunya kelihatan kayak ringkih banget ya, terus susah ditutup. Ya mungkin PR-nya di situ sih. Aku butuh tenaga buat nutupnya. Terus buat di bawahnya, di bawah stang dia ada gantungan buat naruh barang-barang kayak lu habis belanja sayur atau ini kan karena motor dipakai kaum hawa ya.
Jadi motor-motor buat ke pasar juga bisa banget. Lu mau gantungin sayur, mau gantungin apapun di sini bisa. Ini ada gantungan yang buat barang-barang bawaan gitu. Dah, itu aja yang ada di motor ini fiturnya. Mungkin kita langsung lanjut ke bagian bawah joknya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah joknya. Jadi bawah joknya ini ada bagasi yang benar-benar besar banget. Kapasitasnya sampai 15,4 liter. Jadi memang besar banget ya si bagasinya ini tuh. Ini kelihatan benar-benar gede banget. Terus ya nggak ada apa-apa, cuma kosong aja di bagian bagasinya. Lalu di belakangnya sini ada tangki bensin yang berkapasitas 4 liter doang. Tuh, gue heran banget sih kenapa motor-motor sekarang lebih mentingin bagasi daripada tangki. Kalau buat gue lebih mentingin tangkinya lah. Kenapa nggak ditambahin sebagian gini dikit, kan nanti masih bisa muat 2 mantrol yang penting ya, atau 2 jas hujan. Terus kapasitas tangki juga membesar gitu, jadi nggak jadi sobat Pertamina. Karena terlalu ramai untuk mengantri, bikin lelah lah kalau kebanyakan ngantri anjir. Jadi kapasitas tangkinya nggak besar-besar banget gitu. Ayah. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya. Motor ini menggunakan sistem injeksi pada pengapian atau pada pengabutannya. Buat pengapiannya dia masih udah menggunakan ECU, udah nggak pakai CDI lagi, apalagi platina. Kan nggak mungkin banget, walaupun dia vintage tapi udah modern gitu. Jadi cuma stylenya doang yang vintage. Terus buat mesinnya dia dibekali dengan mesin sebesar 110 cc dengan kompresi 10:1. Jadi mau minum apapun masih bisa. Mau diminumin Pertalite, Bang, minum apa aja bang? jangan. Kalau Amer jangan, nggak baik buat kesehatan. Jadi bensin apa aja maksudnya masih bisa masuk gitu. Kecuali biosolar atau Pertamina Dex nggak bakal bisa masuk. Kalau misalnya dua bahan bakar itu lu isiin ke sini, kalau bisa nyala, gua acungin jempol. Terus buat tenaganya dia menghasilkan 9 horsepower pada 7.500 rpm dan torsi sebesar 9,3 Nm pada 5.500 rpm. Jadi memang hentakannya lumayan kerasa ya. Jambakannya tuh ya udah lah gitu sebenarnya mah. Nggak yang wah-wah banget, cuma ya katanya motor ini bisa dibuat kencang gitu. Katanya. Makanya banyak ngabers-ngabers, aduh, paling ngabers lagi sih. Banyak teman-teman yang pada main motor ini itu katanya bisa dibuat balap, padahal mah you know lah. Gitu. Dah, itu dia buat mesinnya. Nggak ada lagi ya fitur yang, oh iya, fitur yang istimewa juga. Motor ini dilengkapin sama ESP atau starter yang nggak ada bunyinya tuh, yang cuma apa ya, yang dulu tuh iklannya kalau nggak salah kucing tidur itu nggak bangun kalau dia nyetater gitu. Jadi emang keren lah motor ini. Starternya nggak bunyi, nggak kayak motor yang cekak-cekuk gue kalau di starter. Oh, keren. Jadi memang starternya ini nggak bunyi cekak-cekuk gitu kalau di starter. Istimewa. Balik lagi sih. Dulu guys, ada pesawat. Wah. Ntar kita review pesawat aja apa ya? Kayak asik banget review pesawat. Nah, jadi memang udah istimewa, maksudnya nggak bikin bising di mana-mana. Terus ya knalpot karena kompresinya juga rendah kan. Jadi knalpot bunyinya nggak yang sampai bikin tetangga lu jantungan lah gitu. Dah, itu aja mungkin yang bisa gue review dari si mesinnya. Oh iya, satu lagi Ring, udah lagi. Satu lagi, mesin ini masih menggunakan pendingin udara. Jadi masih ada kipas di sebelah kanan untuk mendinginkan mesinnya gitu. Dah, itu aja yang bisa gue review dari mesinnya. Kita coba test ride si motor ini, apakah benar-benar dia bisa balap atau tidak? Mari kita buktikan aja. Gas. Sinar terang bijiku, percaya diri. Tak kusangka hai engkau
seorang waria. Wis? Oke. Jadi kita tarik kesimpulan dari test ride motor ini. Motor ini tuh karena juga motor baru, dia handlingnya masih enak, komstir nggak ada masalah sama sekali. Karena motor baru 2 tahun, 1 tahun berapa bulan sebenarnya sih lebih tepatnya. Jadi memang motor itu masih enak buat handling, terus sama buat sektor pengeremannya karena dia menggunakan kombi brake, jadi lebih smooth. Cuma ada PR dari kombi brake-nya ini. Sering terjadi masalah, bukan terjadi masalah, sering terjadi remblong karena kombi brake ini. Yang gue tahu, jadi si rem depan sama rem belakang itu lebih cepat panasnya, Bang. Dengan cara pada waktu yang bersamaan gitu. Jadi ketika rem udah panas semua, dia akan ngeblong men gitu. Karena ini kan juga karena kombi brake itu kan depan belakang aktif semua langsung. Ketika kita hanya memegang satu tuas handle doang, itu agak riskan di turunan yang curam, tajam, makanya panjang lintasannya. Ketika kita nggak bantu sama engine brake, kayaknya udah masalah terus lah si kombi brake gitu. Terus buat secara torsi, memang sebenarnya angkatannya tuh enteng banget. Dia buat naik itu cepat, tetapi di atasnya yang udah dia nggak bisa nge-flat gitu. Jadi nggak yang kenceng-kenceng banget, cuma cukupan lah. Jadi buat San Morian, buat harian apalagi, karena ini juga pakai matic, buat kota-kota enak banget lah. Stop and go-nya lebih gampang, dipermudah gitu. Udah itu aja yang bisa gue bahas dari kesimpulan motor ini. Masih worth it banget buat dibeli. Terus dari desainnya juga lucu banget. Emang Honda lagi menggebu-gebu ya secara desain ya. Kayak motor-motor Honda sekarang tuh desainnya udah ngeri-ngeri lah, bagus-bagus sekarang mah. Dah, itu aja dari gua. Kurang lebihnya mohon maaf ketika ada kata-kata gua yang kurang bisa ditambahkan di kolom komentar. Habis ini review apa lagi langsung aja kolom komentar. Sekian dari gua. Goodbye. Dadah.